teman-teman. Waalaikumsalam Pak Guru. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya di pagi yang cerah ini. Sebelumnya silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa bersama. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Pak Guru mau nanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Silahkan angkat tangan. Ada yang tidak hadir hari ini? Oh iya. Ya, sebelumnya Pak Guru mau cek dulu ya kehadiran dari teman-teman semua. Yang pertama, Asyifa, Dafa, Hania, Karisa, Ayu nggak ada. Dio, ada Dio? Wah, banyak sekali ya teman kita yang tidak hadir hari ini. Kita doakan semoga teman kita yang tidak hadir hari ini dalam kondisi perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sakit diangkat penyakitnya dan digantikan oleh kesehatan yang paripurna. Amin. Ya, hari ini Pak Guru mau cek dulu nih semangat dari teman-teman. Coba Pak Guru mau tanya kabarnya. Bagaimana pagi hari ini? Pagi semangat. Alhamdulillah masih semangat ya. Tapi kayaknya untuk lebih semangat lagi, coba teman-teman kita tepuk semangat. Bisa kan? Bisa. Ya, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Ternyata teman-teman semangat, hebat sekali. Nah, pagi hari ini ada yang tahu kan nih kita mau belajar apa? Yang tahu? Belum. Ya. Kita hari ini mau belajar sumber daya alam di lingkungan sekitar. Apakah itu sumber daya alam? Ya, sumber daya alam ada berapa jenis sih? Ada berapa macam? Dan kegunaannya apa aja? Nah, itu akan menjadi sebuah pertanyaan yang akan teman-teman jawab nanti setelah memperhatikan materi hari ini. Ya, kita hari ini mau belajar sumber daya alam. Ada yang tahu nggak sumber daya alam itu apa? Nah, kalau belum tahu, kita langsung aja simak materi berikut ini. Di sini ada jenis-jenis sumber daya alam. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ya, silakan dapat boleh dibaca pengertiannya. Apa sih sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dibudidayakan atau dikembangbiakan. Karena dapat dikembangbiakan, sumber daya alam ini bisa lestari atau tidak dapat habis. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini tidak akan habis karena dikembangbiakan seperti hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Di sini ada 6 macam sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu yang pertama hewan. Tadi kan sudah dijelaskan, hewan bisa dikembangbiakan, ya. Tumbuhan pun bisa dikembangbiakan, baik melalui biji, tunas, dan spora atau cara-cara lainnya seperti cangkok, stek, dan okulasi. Nah, adapun matahari adalah sumber daya alam yang tidak akan pernah habis dan menjadi sumber tenaga bagi makhluk hidup. Nah, berikutnya ada udara. Udara ini tercipta karena fotosintesis. Tahu fotosintesis? Yaitu proses pembuatan makanan oleh tumbuhan.
yang mengandalkan karbon dioksida dan cahaya matahari. Itu. Kemudian air itu sering kan kita hujan ya, apalagi kota Bogor ini terkenal dengan kota hujan. Pagi-pagi sampai siang panas, sorenya hujan. Nah, dari proses itu adalah siklus hujan. Pagi sampai siang, ketika panas, air menguap menjadi awan, kemudian sore harinya ketika cuaca dan suhu sudah turun akan menjadi hujan. Seperti itu. Kemudian tanah ini adalah pelapukan atau kita sengaja memberinya pupuk ya. Yang ayahnya petani pasti tahu kan, kalau kita nembar pupuk ayahnya, terus kalau buat pupuk dari kandang atau pupuk yang kimia. Berikutnya, jenis-jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Silahkan Ica baca. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah keadaan alam yang ada hari serta dipakai. Sebagian besar sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui berupa barang tambang terdiri atas barang tambang sumber energi, barang tambang elektron, dan barang tambang industri. Nah, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu biasanya dari bahan tambang. Ada logam, ada industri, ya barang tambang logam, barang tambang industri, dan barang tambang sumber energi. Di sini ada macam-macamnya, ya. Dari barang tambang sumber energi itu ada minyak bumi, ya berasal dari hewan yang sudah mati, kemudian terkubur jutaan tahun, itu kan. Biasanya minyak bumi ini adanya di laut, ya kan suka lihat ya pengeboran minyak bumi di laut. Terus ada pun gas alam juga yang sering kita masak, kita gunakan gasnya untuk memasak, itu LPG ya, gas tabung hijau. Nah, ada pun batu bara. Nah, kalau batu bara ini biasanya digunakan untuk kereta, ya, atau hari ini bisa digunakan pembangkit listrik tenaga uap, itu dari batu bara. Ya, selanjutnya ada barang tambang logam. Silakan dibaca oleh Aska. Tembaga adalah logam lunak menjadi perunggu jika dicampur seng atau timah. Kemudian ada bauksit. Bahan baku pembuatan aluminium. Kemudian Besi adalah bahan logam industri. selanjutnya Timah adalah logam lunak berwarna putih dan berwarna hitam. lanjut. Emas logam mulia bernilai tinggi dan mahal harganya. Perak logam berwarna putih tidak mengkilat. Nikel logam mengkilat tahan karat. Terus ada mangan. Mangan logam yang bersifat mengeraskan. Nah, di sini barang tambang logam biasanya yang kita tahu adalah emas ya. Teman-teman di sini pakai anting emas nggak? Pasti pakai dong. Nah, itu yang kalau perempuan-perempuan suka pakai anting, pakai kalung, biasanya terbuat dari emas ya. Itu merupakan barang tambang logam. Kemudian ada barang tambang industri, yaitu ada kapur. Nah, kemudian ada pun asbes ya, yang sering kita pakai untuk atap rumah kita. Nah, di sini ada persebaran. Ini adalah peta Indonesia. Persebarannya yaitu dari tanaman pangan. Ada padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Biasanya padi ini terdapat di seluruh daerah, ya, hampir di seluruh Sumatera, Jawa, Bali, dan Sulawesi. Kemudian ada pun palawija terdapat di sebagian besar wilayah Indonesia. Palawija itu apa aja sih? Singkong, jagung, ubi, nah seperti itu. Dan sayur, buah-buahan biasanya terdapat di dataran tinggi.
Ini di puncak ya, puncak Bogor, Cianjur, Cipanas, di Bandung, Lembang, di Batu, Jawa Timur, dataran tinggi Karo, dan di Sumatera Utara. Selanjutnya ada tanaman industri. Nah, ini kita masih membahas dari tanaman-tanaman, yaitu menghasilkan bahan-bahan industri dan perdagangan ekspor. Ada tebu di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kelapa sawit di mana-mana banyak. Kopi, ya, Bogor juga punya kopi khas, yaitu kopi liong, betul. Kemudian ada kopra, ada teh, ada karet, dan tembakau. Nah, di sini ada hutan. Siapa yang tahu hutan? Di hutan itu ada apa aja sih? Ada tanaman, ada hewan, ada tumbuhan. Ya. Jadi di hutan ini ada yang satu jenis tanaman atau homogen, dan ada yang terdiri atas bermacam-macam tanaman heterogen. Ya. Hutan mempunyai banyak manfaat untuk menyimpan cadangan air, mencegah banjir dan longsor, dan menjadi tempat perlindungan hewan yang terdapat di ujung kulon. Kalau Pulau Jawa ya, di mana-mana sih banyak. Yang kita kenal dari Jawa Barat ini adalah ujung kulon. Nah, di sini ada daftar hutan terluas di Indonesia. Yang pertama dimiliki oleh Pulau Maluku dan Papua, yaitu 37.922 juta hektar. Kemudian Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan diikuti Bali dan Nusa Tenggara. Nah, berikutnya ini masih peta Indonesia, tapi dilihat ini adalah indikatornya adalah hewan-hewan, ya. Hewan, ada gajah, ada orang hutan, ada macan tutul, ada kasuaris, kan. Lanjut. Nah, silahkan dibaca lagi oleh Dava. Hewan di Indonesia terdapat berbagai jenis hewan. Hewan liar banyak terdapat di hutan-hutan seperti ular, harimau, kera, gajah, badak, banteng, rusak orang hutan, anoa, dan sebagainya. Nah, hewan-hewan yang liar itu terdapat di hutan. Kemudian, kalau hewan-hewan yang jinak yang biasa kita konsumsi, sapi, ayam, bebek, itu adanya di peternakan. Nah, macam-macam peternakan di Indonesia ini, yaitu ada peternakan sapi, penghasil daerah terbesarnya di Boyolali, Jawa Tengah. Penghasil dari peternakan ayam terbesar di Pengalengan, Bandung. Peternakan itik di Kalimantan Selatan, peternakan biri-biri di Pekalongan, peternakan kerbau di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Kemudian peternakan kuda sandalwood ada di Nusa Tenggara. Nah, selanjutnya masih ada peta, masih tentang Indonesia. Tapi di sini ada barang tambang yang telah kita pelajari tadi, karena persebarannya ya. Nah, lanjut. Barang tambang: minyak bumi, batu bara, besi, tembaga, timah kapur, yodium, asbes, marmer, dan belerang. Daerah penghasilnya dari ujung Sumatera sampai Papua pun ada, ya. Seperti minyak bumi di Sumatera Utara, Jambi, Riau, Cilacap, Pelaju, Balikpapan, Dumai, dan batu bara di Banjarnegara, besi di Muara Sipeng, Papua, tembaga di Kalimantan Tengah, timah di Bangka Belitung, kapur di Sumatera Barat, yodium di Semarang, asbes Banjarnegara, marmer Banjarnegara Tulung Agung, dan Trenggalek. Kemudian belerang Telaga Bodas, Garut, dan Maluku Utara. Nah, ini teman-teman, nanti ada pertanyaan ya tentang ini. Nah, itu
itu materi hari ini. Mudah-mudahan teman-teman tahu. Dan yang perlu dicatat, silahkan catat dulu. Sebelumnya, teman-teman silakan duduknya berkelompok. Satu kelompok isinya 4 orang. Silakan berhadapan. Berempat. Mejanya susun lagi rapi. Nah, ini ada kertas HVS untuk satu kelompok. Nanti teman-teman silakan berdiskusi sumber daya alam apa saja yang ada di lingkungan dan termasuk dari apa, bagian yang mana. Silakan ditulis ya, nanti ditulis anggota kelompoknya siapa saja. Selesai? Ya, yang sudah selesai nanti Pak Guru minta perwakilan 1 orang untuk membacakan hasil diskusinya ke depan. Siap? Oke, silakan. Siapa perwakilannya? Ya, Ica, maju ke depan. Atau berdiri di tempat boleh deh, berdiri di tempat aja, karena mewakili kelompoknya. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Sayur bayam. Kenapa bisa diperbaharui? Karena dapat dikembangbiakan dengan cara tadi yang tanaman ya. Oh iya betul, siap. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong. Yeah. Tapi Pak Guru punya pertanyaan. Ini adalah rebutan dengan kelompok yang lainnya. Jika bisa jawab, maka kalian dapat poin dan menjadi juara di pelajaran sumber daya alam ini. Yang pertama, sebutkan 2 macam sumber daya alam menurut kelestariannya. Siapa bisa angkat tangan? Ya, ini ya. Ya, betul. 2 macam sumber daya alam, yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui.
Kemudian pertanyaan selanjutnya, jelaskan manfaat sumber daya alam bagi kehidupan. Ya, siapa? Ya, bagus sekali jawabannya. Ada sumber daya alam untuk sumber energi, sumber pembangkit listrik, dan bahan bakar segala macamnya yang sangat berguna untuk kehidupan kita. Sekarang kita akan bermain kubus pengetahuan. Di sini ada warna kuning, hijau, biru tua, biru muda, dan orange. Adapun warna putih yaitu akan dikocok kembali oleh peserta. Ya, kepada Ica terlebih dahulu, silakan. Nah, kuning. Silakan diambil. Apa pertanyaannya? Di manakah letak peternakan ayam yang ada di Pekalongan? Ya, Pak Guru kira cukup untuk pelajaran hari ini. Silakan kembali ke posisi duduk seperti semula. Ya, Pak Guru kira cukup untuk kegiatan belajar hari ini. Semoga teman-teman dapat mempelajari sumber daya lainnya dan mengetahui manfaat serta cara pelestariannya supaya alam kita ini bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Ya, silahkan dirapikan bukunya. Kita akan baca doa. Ya, duduk siap. Silakan ibu lagi kelas.